Audio Jungle. Fungsi dan penerapan vektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Husain di channel. Teman-teman, kali ini kita akan membahas lagi seputar vektor, yaitu terkait fungsi dan penerapan vektor. Baik, langsung saja kita simak penjelasan ini. Audio Jungle. Fungsi vektor. Baik, sebelum kita menjelaskan fungsi dan penerapan vektor, kita akan membahas dulu pengertian dari vektor. Pengertian vektor. Vektor adalah sebuah besaran yang memiliki arah. Vektor digambarkan sebagai panah dengan tanda anak panah yang menunjukkan arah vektor, dan panjang garisnya disebut sebagai besaran vektor. Jadi secara grafis, suatu vektor ditunjukkan sebagai potongan garis yang mempunyai arah. Dan besar atau kecilnya vektor ditentukan oleh panjang atau pendeknya potongan garis tersebut. Kemudian fungsi dari vektor. Vektor biasanya digunakan untuk memecahkan permasalahan fisik seperti gerak, gaya, dan sebagainya. Penerapan vektor dalam teknologi modern. Berikut ini adalah contoh penerapan vektor yang digunakan dalam teknologi modern. 1. Kemudi pilot. Ketika pilot sedang menerbangkan pesawat, pilot tersebut menggunakan komputer navigasi yang dihubungkan dengan vektor yang berfungsi sebagai petunjuk arah bagi seorang pilot. Hal ini bertujuan agar arah dari pesawat sesuai dengan jalur yang telah ditentukan. 2. Dalam komputer. Dalam sains komputer, vektor digunakan untuk pembuatan grafis. Gambar yang muncul pada layar monitor komputer terdiri atas titik-titik yang mempunyai nilai koordinat. Layar monitor tersebut berfungsi sebagai sumbu koordinat X dan Y. Grafis vektor adalah objek gambar yang dibentuk melalui kombinasi titik-titik dan garis dengan menggunakan rumusan matematika tertentu. Kemudian contoh software yang menggunakan vektor adalah CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, dan lain-lain. Pemanfaatan vektor pada aplikasi CorelDRAW. Kita buka aplikasi CorelDRAW, kita buat dokumen baru. Baik, misalkan kita membuat gambar persegi. Maka di sini akan muncul sumbu X dan Y sebagai titik koordinat. Bisa kita lihat di sini. Yang mana sumbu X ini berfungsi untuk mengatur lebar ke samping kanan dan samping kiri. Ketika kita tarik, maka X akan berubah. Nah, kemudian Y mengatur panjang ke bawah dan ke atas. Ketika kita tarik, maka berubah. Bisa kita perhatikan di sini. Nah, ini dia contoh penerapan vektor pada aplikasi CorelDRAW. Baik, cukup, kita tutup. Penerapan vektor pada perahu. Ketika perahu menyeberangi sebuah sungai, maka kecepatan gerak perahu yang sebenarnya adalah merupakan kecepatan gerak perahu yang dipengaruhi oleh kecepatan air sungai. Untuk penjelasan lebih detailnya bisa kita lihat keterangan yang ada pada gambar. Selanjutnya adalah penerapan vektor pada berbagai macam bidang yang lain. Orang terjun payung. Di saat penerjun menjatuhkan diri dari pesawat, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah kapal, tetapi jauh melenceng. Hal ini dikarenakan ada dua gaya vektor, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Kemudian pemanah. Pada saat seorang pemanah menarik anak panah dari busurnya, maka arah gerak anak panah ditentukan dengan menjumlahkan vektor dari gaya tarik tali di kedua ujung busur tersebut. Kemudian kapal selam. Pada kapal selam terdapat rongga sebagai tempat keluar masuknya air atau udara. Pada saat rongga tersebut berisi udara, maka air yang keluar sama dengan berat kapal. Dengan keadaan ini, kapal selam dapat mengapung.
Namun ketika rongga udara dibuka, maka volume air dalam rongga akan bertambah. Dalam keadaan ini mengakibatkan kapal selam tenggelam. Selanjutnya, permainan jungkat-jungkit. Di saat seorang anak bermain permainan jungkat-jungkit, bidang miring pada jungkat-jungkit menggunakan rumusan vektor, agar anak tersebut tidak jatuh dari bidang miring itu. Itu tadi penjelasan mengenai vektor, fungsi vektor, dan penerapan vektor pada berbagai macam bidang. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Semoga kita berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.